Sobat Sehat RSUD Sumberjo. Hai. Datang di podcast Smashub RSUD Sumberjo. Nah, kali ini kita akan membahas menu pelayanan apa saja yang ada di RSUD Sumberjo. Jadi, yang pertama ya, kita punya IGD dan Ponek terintegrasi yang ada di lantai 2. Kemudian kita punya instalasi rawat jalan yang terdiri dari klinik kandungan dan KB, ada klinik penyakit dalam, klinik kulit dan kelamin, klinik rehab medik, klinik mata, klinik kosmetik medik, klinik bedah, klinik anak, klinik ortopedi, klinik paru, dan klinik gigi. Nah, kemudian kita juga punya rawat inap ya, yang terdiri dari ruang perawatan dewasa, ada ruang perawatan bedah, ada ruang perawatan anak atau ruang picu, kemudian ada ruang NICU dan ICU, kemudian ada ruang kebidanan dan kandungan, kemudian kita punya VIP dan pavilion. Nah, selanjutnya kita juga punya pelayanan penunjang medis. Waduh, apa itu pelayanan penunjang medis? Nah, ini kita punya instalasi penunjang medik yang terdiri dari laboratorium dan radiologi. Nah, laboratorium ini juga ada laboratorium patologi anatomi dan patologi klinik. Nah, selanjutnya kita juga punya instalasi farmasi ya. Nah, yang terakhir kita juga punya instalasi gizi. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas tentang inovasi pelayanan yang diberikan oleh instalasi gizi. Sebelumnya kita mau perkenalan dulu ya. Saya Kurnia, saya salah satu ahli gizi di RSUD Sumberjo. Hari ini saya juga ditemani oleh teman saya. Nah, silahkan mohon perkenalannya. Ya, nama saya Ayu, saya juga salah satu ahli gizi di RSUD Sumberjo. Hari ini nih kita akan mengulas sedikit tentang inovasi yang ada di instalasi gizi RSUD Sumberjo itu sendiri. Oh iya, apa itu? Inovasinya adalah Sisepat. Sisepat. Sisepat itu kepanjangannya nutrisi sesuai dan tepat. Nah, itu merupakan salah satu inovasi layanan dari instalasi gizi RSUD Sumberjo yang memungkinkan pengguna layanan itu dapat berkonsultasi gizi dimanapun dia berada yang akan ditangani oleh ahli gizi yang kompeten. Nah, selain berkonsultasi, pengguna itu dapat memesan apa? Memesan menu diet sesuai dengan arahan dari ahli gizi pada saat telekonsultasi tersebut. Gitu. Jadi nanti kalau ada pengguna layanan yang mau berkonsultasi tidak harus ke rumah sakit, bisa melakukan telekonsultasi gizi dengan inovasi Sisepat itu sendiri. Oke. Nah, di Sisepat ini ada apa aja ya? Di Sisepat ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah pemeriksaan gizi. Jadi pemeriksaan gizi itu ada yang namanya assessment. Assessment itu apa? Assessment itu kita akan menanyakan, karena kita tidak bertatapan langsung dengan pasien ya. Jadi kita menanyakan berat badan dan tinggi badan pasien tersebut. Setelah kita mengetahui tinggi badan dan berat badan pasien tersebut, maka kita akan hitung kebutuhan energinya berapa. Kemudian kita akan melakukan dietary history ya, dietary history atau riwayat makan. Jadi ketika pasien itu berkonsultasi, kita akan menggali makanan apa saja yang biasanya mereka makan, kemudian berapa kali mereka makan, kemudian jumlahnya berapa, sehingga kita mengetahui apakah pola makannya itu sudah sesuai apa tidak. Atau mungkin ketika ada pasien dengan kondisi penyakit tertentu, kita menggali makanannya, ternyata ada beberapa makanan yang harusnya tidak boleh dikonsumsi, ternyata dia sering mengkonsumsi. Nah, itu kenapa kita harus melakukan dietary history. Nah, kemudian kita melakukan diagnosa. Diagnosanya apa? Nah, diagnosa itu akan menentukan arah dari intervensi itu sendiri. Apakah pasien ini boleh mengkonsumsi A
atau mengkonsumsi makanan B atau mengkonsumsi apapun seperti itu. Kemudian yang kedua adalah meal plan. Meal plan itu seperti menu sehari-hari. Jadi nanti pengguna layanan tidak bingung bahwa saya tuh harusnya makan apa saja, menunya apa saja, apakah saya boleh makan rawon atau bakso atau kare lah seperti itu. Jadi kita menyusun namanya meal plan sehingga pengguna layanan itu dapat lebih mudah untuk menerapkan diet tersebut. Kemudian ada yang namanya diet penyakit khusus ya. Jadi diet khusus untuk penyakit tertentu seperti diet diabetes mellitus, kemudian diet jantung, diet stroke itu kan berbeda-beda ya. Jadi ada perbedaan antara nanti pasien dengan kondisi penyakit stroke atau mungkin kondisi paru, itu kan berbeda-beda. Jadinya ada penanganan tersendiri terkait dengan makanan pengguna layanan tersebut. Yang sampaikan di awal, jadi di Sisepat ini selain telekonsultasi, kita bisa memesan nih menu sehat. Menu sehatnya apa aja? Jadi menu sehatnya itu sudah kita sediakan. Kemudian tinggal pengguna layanan itu memilih menu sehat apa yang ingin pesan sesuai dengan arahan dari ahli gizi. Jadi tidak melanggar dari batasan-batasan yang diberikan pada saat telekonsultasi gizi. Seperti itu. Terus ini keunggulannya ya, apa ya Sisepat ini? Keunggulannya pasti yang pertama adalah menunya sehat ya. Menunya sehat, kemudian makannya pasti segar, kemudian pasti diawasi oleh ahli gizi. Jadi kalau misalkan jangan takut bahwa ini akan melebihi dari kalori yang dibutuhkan oleh tubuh, nggak mungkin, karena selalu diawasi oleh ahli gizi itu sendiri. Kemudian menunya sangat bervariasi karena kita menyediakan hampir sekitar 12 menu. Dan ada menu daily. Menu daily-nya itu ada sekitar 4 ya menu daily nantinya. Jadi kita berinovasi lagi. Jadi menu daily-nya akan jadi 4 dan bisa dipesan setiap hari. Nah, kemudian tapi untuk menu-menu yang lainnya itu ada beberapa menu yang harus dilakukan pre-order. Selain menu daily ada menu pre-order. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh ahli gizi yang menjelaskan di telekonsultasi itu sendiri gitu. Kemudian yang terakhir itu pasti higienis. Jadi higienisnya karena memang diawasi oleh kita ahli gizi dan juga penjama makanannya sudah mengikuti pelatihan penjama makanan. Jadi pasti higienis. Nah, ini gimana kalau cara penggunaannya ya? Nah, kalau menggunakan Sisepat ini kita mempunyai hotline ya, nomor dari Sisepat yaitu 0, dicatat ya. Mungkin berguna untuk dicatat guys. Diri sendiri, keluarga atau sahabat, sanak saudara atau mungkin tetangga ya. Nomor Sisepat adalah 0851 7991 1161. Sekali lagi nomornya Sisepat 0851 7991 1161. Jadi ketika itu nomor WA ya. Jadi hubungi nomor Sisepat, kemudian akan muncul pesan otomatis. Kita akan pengguna layanan akan diminta untuk mengisi data diri, kemudian kemudian setelah mengisi data diri, ahli gizi akan melakukan telekonsultasi itu sendiri. Nah, telekonsultasi itu sendiri bisa berupa
WA, chat WA, kemudian bisa telepon WA, atau mungkin bisa melakukan video call via WA. Jadi nggak hanya chat, tapi bisa telepon atau bisa video call. Kalau memang pengen ketemu sama ahli gizinya tatapan by face to face, bisa pakai video call seperti itu. Kemudian ahli gizi selanjutnya akan melakukan telekonsultasi seperti itu. Sangat-sangat terbantu ya, ini ya. Sangat terbantu. Jadi bagi pengguna layanan di sekitar Sumberjo atau mungkin di sekitar Bojonegoro, mungkin mau melakukan telekonsultasi gizi, monggo menghubungi segera ya di WA. Segera. Kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 16 atau jam 4 sore. Wah, oke. Nah, ini pengguna si Sepat ini untuk usia berapa aja ini? Untuk pengguna si Sepat ini untuk semua kalangan. Jadi mulai dari bayi, kemudian balita, kemudian usia remaja, kemudian dewasa, lansia pun boleh. Semuanya boleh melakukan telekonsultasi gizi. Kalau misalkan bayi sama balita, mungkin orang tuanya ya yang melakukan telekonsultasi gitu. Jadi kalau mungkin lansia yang mungkin nggak bisa WA atau nggak bisa video call gitu, bisa anaknya juga bisa. Jadi ini tidak terbatas usia, jadi semua usia boleh melakukan konsultasi gizi. Selanjutnya saya punya pertanyaan ya. Apakah ini hanya untuk yang punya penyakit ya? Menarik ya, karena kalau misalkan diet itu harus sakit ya. Tidak semua diet itu dilakukan oleh orang sakit. Jadi orang sehat pun untuk mengatur kebutuhan, mengatur asupan makan. Saya pengen makan yang sehat, nggak apa-apa, monggo boleh. Saya ingin meningkatkan berat badan, monggo. Saya mau menurunkan berat badan, monggo ya. Jadi kita kita akan melakukan telekonsultasi itu nggak hanya terbatas pada pasien dengan kondisi tertentu seperti sudah menderita penyakit tertentu. Jadi untuk penurunan berat badan atau peningkatan berat badan boleh banget gitu. Sangat bagus sekali ya inovasinya ini ya. Nah, sekali lagi ya bisa dihubungi ya di nomor si Sepat ya, di 0851 7991 1161 gitu. Aja selain si Sepat, RSUD Sumberjo juga punya beberapa inovasi Smart Hospital, yaitu yang pertama Saposolmed ya. Saposolmed itu adalah pendaftaran online. Jadi bagi warga masyarakat yang mau rawat jalan RSUD Sumberjo itu bisa menghubungi hotline 0852 3608 4160. Jadi nanti bisa melakukan pendaftaran online di nomor tersebut. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada si Pipitnya. Nah, ini adalah sistem pemberian informasi dan pengaduan terintegrasi. Jadi kalau mau ngasih masukan atau saran boleh ya. Ini ada hotline nomornya di 081 333 275 544. Nah, atau di PIPP. Nah, ini di 0851 7976 7911. Nah, kemudian ada apa aja? Ada Mas Pio. Mas Pio ini apa? Yaitu Mas Pio itu adalah pemberi informasi obat. Jadi bagi pengguna layanan yang pengobatan di luar jalan itu nanti langsung bisa ngomong ke petugas yang ada di instalasi farmasi. Jadi tanpa menunggu obatnya ready, bakal nanti diantar ke rumahnya. Jadi bebas biaya, jadi alias gratis Gratis ya, jadi gratis ya. Tanpa menunggu, tanpa apapun, langsung gratis
nyampe itu obat di rumah. Oke, oke. Nah, Kemudian selanjutnya ada lagi? ya, kita punya Sidik Risti. Nah, Sidik Risti ini adalah screening ya untuk ibu hamil ya, untuk mencegah preeklamsi. Nah, terus kemudian ada apa? Ada yang kemudian ada ceriaku. Nah, Ceriaku. Lucu nih ya ceriaku. Iya, Ceriaku apa ini ya? ada yang lucu-lucu ya. Ini jadi bagi ibu-ibu yang melahirkan di RSUD Suberjo, nanti anaknya bakalan difoto dengan fotografer profesional ya. Oh, iya. Fotografer profesional dengan menggunakan apa namanya tema, berbagai macam tema ya, iya. mau tema apapun gitu bisa gitu kan. Oke. Jadi nanti anaknya tuh cantik gitu di foto ya Oke, gitu. oke, pakai kostum gitu Pakai ya. kostum ya lucu-lucu gitu. Jadi nggak perlu ke ke ini studio foto Oh, ya. iya. Di sini gratis gitu ya. Iya, wow. Nah, terus kemudian ada Hai Peduli ya. Jadi ini untuk memonitoring pasien yang berobat di rawat jalan. Berarti nanti itu ya ada monitoring, jadi mereka bisa ini ya terpantau banget. Iya, ya. betul, Jadinya betul. tidak lepas langsung gitu ya. Iya, Jadi harus, berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Oh, ya. Setelah pulang di rumah ya, ditanyain gimana kabarnya ya. Oh. Nah, kita sudah ngomong banyak ya tadi. Untuk closing statement mungkin dari ahli gizi kita. Oke, closing statementnya adalah investasi terbaik adalah sehat ya. Semangat menjalani pola makan sehat bersama Si Sepat. Oke, sampai bertemu di podcast Mesub RSUD Sumberjo selanjutnya. Bye.